Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru, semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kembali kami boleh ada sebagaimana kami adanya, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Wahyu 12 ayat 10-11. Tertulis demikian. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita punya pemahaman yang kurang tepat mengenai kuasa dari kesaksian. Ada yang mengira kalau berbicara di mimbar dan memberikan kesaksian, ucapan syukur tentang berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan karena pertolongan Tuhan, merupakan suatu kemenangan atas iblis. Padahal sebenarnya pengertian atau pemahaman seperti ini kurang tepat. Tentu bersaksi itu baik, sangat baik. Kita harus bersaksi. Kita harus menyatakan tentang kebaikan Tuhan. Tapi tidak berhenti hanya di situ. Kehidupan kita juga secara pribadi harus menjadi kesaksian yang menunjukkan citra diri sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi kesaksian bukanlah hanya kata-kata saja, tapi juga keseluruhan hidup kita. Hanya sekedar kata-kata kesaksian tanpa adanya perubahan atau pertobatan dalam sikap hidup bukanlah suatu kemenangan atas iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Wahyu 12 ini tertulis tentang perang yang setan atau naga tua lakukan melawan Allah dan melawan orang-orang kudusnya yang setia. Dan ini dimulai sejak awal penciptaan dan berlanjut sampai pada akhir zaman. Peristiwa-peristiwa yang menakutkan dijelaskan dalam pasal demi pasal di kitab Wahyu ini. Namun walaupun menakutkan, ada banyak alasan bagi kita untuk berharap dan bersukacita karena kemenangan yang kita miliki di dalam Tuhan. Kita perhatikan di ayat yang ke-11, di sini tertulis, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat ini memberikan kepada kita suatu kebenaran yang kita perlu pahami, bahwa secara pribadi kemenangan atas iblis itu terjadi. Pertama, oleh karena kuasa darah anak domba, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di atas salib. Kedua adalah kehidupan yang bertobat. Kesaksian hidup kita pribadi terdiri dari perkataan dan perbuatan. Jadi kehidupan kita berubah menjadi kesaksian yang benar-benar hidup. Serta ketiga adalah kesetiaan kepada Tuhan sampai mati. Perlu kita pahami bahwa ayat ini berbicara tentang orang-orang yang telah ada di dalam sorga. Mereka telah menang karena ketiga hal ini, yaitu karena darah anak domba, kesaksian hidup mereka, dan ketiga kesetiaan mereka. Kalau kita membaca ayat-ayat yang selanjutnya, setan yang dilemparkan ke bumi itu masih mengejar orang-orang yang mempunyai kesaksian Kristus, yaitu orang-orang yang percaya. Jadi sebenarnya kita perlu menyadari bahwa selama kita hidup di bumi ini,
Kita semua ada dalam mode perang. Kita ada dalam situasi peperangan melawan setan, melawan roh-roh jahat di udara. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita terus berperang, dan kemenangan itu belum dapat dikatakan 100% kita raih. Nanti setelah kita masuk ke dalam sorga yang kekal, barulah dapat dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Mengerti akan hal ini kiranya jangan membuat kita kecewa, karena merasa kita belum menang. Kita sudah memiliki modal kemenangan. Pertama adalah karena kuasa darah Tuhan Yesus yang telah menebus kita. Itu memberikan kita pijakan kemenangan. Tapi masih ada dua hal lagi yang perlu kita lakukan, yaitu kehidupan yang bertobat sungguh-sungguh, sehingga kehidupan kita menjadi kesaksian yang hidup. Dan yang kedua adalah kesetiaan pada Tuhan sampai pada akhirnya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, benar-benar kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai iblis tertawa melihat kita hidup setengah-setengah bagi Tuhan. Iblis sangat senang dan berkawan dengan orang yang tidak sepenuh hati. Tapi terhadap orang yang sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan, iblis lari dan dikalahkan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam iman pada karya penebusan Kristus. Taatilah firman-Nya, sehingga kehidupan kita menjadi kesaksian, dan setialah selalu kepada Tuhan sampai akhir hidup kita di bumi ini. Iblis tidak dapat mengalahkan kita, karena kita berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti bahwa kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sudah dibenarkan, sudah diangkat menjadi anak-anak-Mu. Sudah Engkau berikan kemenangan atas iblis. Dan untuk menyempurnakan kemenangan kami, Tuhan mau agar kami sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan dan setia kepadamu sampai akhir. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teruslah tuntun kami Roh Kudus, dan pegang tangan kami, agar kami selalu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami ya Tuhan, supaya semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan, setiap permohonan doa, agar Tuhan menjamah setiap kami, menyatakan pertolongan-Mu, kuasa-Mu dimanifestasikan dalam hidup kami. Ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami alami kemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.